cyber. Jadi tidak hanya include terkait dengan kejahatan online child pornography, tetapi juga terkait dengan hate speech, bullying, dan beberapa kejahatan lainnya. Dan ini memang harapan kami pihak-pihak sekolah itu harus melihat bahwa anak ini, dan kita juga melihat bahwa anak ini merupakan generasi penerus dan harus kita jaga. Karena ke depan kita harapkan mereka bisa menjadi pejabat-pejabat termasuk yang bisa menggantikan kami di sini. Sekian, terima kasih. Ada lagi rekan? Ya, silakan. Pak, kalau dari pengungkapan kasus ini, pelaku ini sudah menjalankan operasi ini berapa lama dan keuntungannya berapa Pak dari kasus ini? 2 orang tadi, korban. Baik, tadi sudah kami jelaskan bahwa terhadap 2 korban anak yang kami lakukan penyidikan, sudah dieksploitasi sejak Oktober 2023, berarti sudah hampir 2 tahun ya. Dan mulai kapan itu kami masih dalami dan mengidentifikasi, mencari petunjuk-petunjuk lagi Pak, untuk membuktikan apakah masih ada orang lain selain daripada 2 anak yang sudah kami ungkap. Keuntungan juga sama, jadi kita masih terus mengumpulkan bukti karena hampir sebagian besar dia menggunakan uang cash. Jadi kita butuh bukti lebih dalam. Cukup ya rekan? Masih ada 2 perkara lagi? Cukup ya? Ya, kita lanjut ke perkara kedua. Untuk Direktorat Siber Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan kasus pornografi anak dan asusila terhadap korban anak di bawah umur. Ya, ini merupakan informasi dari NCMEC US, National Center of Missing and Exploitation Children, ya, yang memberikan informasi kepada Direktur Cyber, kemudian ditindaklanjuti dan ditangkaplah pelaku dan diungkaplah perkara ini oleh Direktur Cyber. Ya, kami tampilkan untuk pelakunya. Ya. Pelaku ini inisial HOC, ya, laki-laki 49 tahun, WNI, bertempat tinggal di daerah Tangerang, Banten. Dan untuk lebih jelasnya bagaimana kronologi penanganan perkara, saya serahkan ke Wadir Siber. Mohon izin Komandan, terima kasih atas waktu yang diberikan. Subdit 1, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya telah melakukan pengungkapan kasus adanya penyebaran pornografi anak dan atau asusila. Hal ini awalnya diketahui dari kegiatan patroli cyber, di mana ditemukan adanya informasi bahwa adanya seseorang yang melakukan pengunggahan konten berisi asusila dan korban dari asusila tersebut adalah anak di bawah umur, yang dilakukan oleh akun Google Mail Surya Dharma 89. Tapi setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata nama ini adalah nama palsu. Seperti tadi yang disampaikan bahwa inisial pelaku adalah HOC. Dari sana kita lakukan penelusuran sehingga kita mendapatkan
TKP fisiknya yaitu di rumah, di sebuah rumah tinggal di Tangerang. Bahwa kejadiannya adalah antara pelaku HOC dengan anak korban, hubungannya adalah sebagai wali. Ya, jadi orang tua kandung dari anak korban adalah sudah berpisah, sudah bercerai. Ibu mengalami depresi sehingga untuk pengasuhan diserahkan kepada saudara perempuan dari ibu kandung anak korban. Nah, pelaku adalah suami dari ibu kandung anak korban. Pelaku adalah suami dari adik ibu kandung anak korban. Jadi hubungannya adalah keponakan, ya, antara pelaku dan korban adalah keponakan, namun bukan keponakan kandung. Konten yang dilakukan pengunggahan oleh HOC adalah pada saat anak korban duduk menonton TV di sebelah pelaku. Pada saat itu timbul dorongan seksual dari pelaku sehingga membuka celana anak korban, kemudian memberikan sentuhan terhadap kelamin, alat kelamin anak korban. Juga kemudian setelah itu pelaku melakukan pemotretan dari alat kelamin beserta anus dari anak korban. Beberapa saat kemudian foto tersebut dilakukan pengunggahan di akun Google Drive dari pelaku dengan nama suryadharma89@gmail.com. Untuk anak korban sudah dilakukan pemeriksaan psikologi dan dinyatakan sampai saat ini belum ada gangguan, sehingga untuk anak korban kembali kami serahkan kepada walinya, yaitu adik dari ibu kandung anak korban, yang mana adik dari ibu kandung anak korban ini juga tidak mengetahui perilaku suaminya tersebut. Dari bukti yang ditemukan di TKP, foto-foto dari alat kelamin dan anus anak korban sudah tidak ditemukan, namun ada foto-foto atau video yang menggambarkan pada saat anak korban duduk di sebuah kursi